Perjalanan sesulit apapun akan selalu membawa cerita. Entah itu cerita yang menyenangkan atau bahkan menyebalkan. Tapi percayalah, setiap hal yang terjadi selalu punya alasan. Bukan untuk membuat kita menyerah, tapi untuk mengajarkan kita arti sabar dan ketangguhan. Seperti pada perjalanan kali ini, banyak hal yang terjadi di luar rencana. Namun di balik semua itu, ada makna yang perlahan tersingkap di setiap putaran roda. Halo teman Bi, kita ketemu lagi di Explore Edusa episode ke-8. Kita akan memulai perjalanan ini dari Danau Batur. Ini lokasinya itu Ampupu Camp di daerah Kintamani. Dan sekarang di episode ke-8 ini kita akan bergerak menuju ke Savana Ti Anyar. Kita akan ngecamp juga di sana. So, bagaimana perjalanan saya dari sini menuju Savana Ti Anyar dan aktivitas camp kita nanti di sana? Kita ikutin perjalanan selanjutnya. Saya beranjak dari Danau Batur untuk selanjutnya menuju Savana Ti Anyar yang ada di daerah Karangasem. Jadi hitungannya dari daerah gunung kita akan turun ke MDPL rendah. Karena Savana Ti Anyar sendiri lokasinya dekat banget dengan laut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perbedaan suhu dan suasananya nanti dari udara sejuk pegunungan menuju hawa hangat pesisir. Meskipun MDPL rendah itu bukan comfort zone saya ya, tapi jujur, saya tidak terlalu khawatir ketika berpindah dari dingin ke panas, karena berdasarkan pengalaman, justru kondisi sebaliknya lah yang lebih beresiko. Saat tubuh sudah terbiasa dengan suhu panas, lalu tiba-tiba harus beradaptasi lagi dengan udara dingin. Nah, perubahan drastis seperti itulah yang kadang, atau bahkan bisa dipastikan, bikin daya tahan tubuh saya drop. Jadi dari Danau Batur, saya bergerak ke arah utara atau lebih tepatnya sedikit ke timur laut. Dan seperti biasa, saya pilih jalur ini atas rekomendasi Google Maps. Karena secara jarak pun memang gak terlalu jauh, kurang lebih 25 km. Awalnya sih aman-aman aja dan saya juga cukup senang karena mikir, wah cuma 25 km mah mungkin 1 jam juga sampai. Hingga akhirnya saya dihadapkan dengan jalan buntu, di mana yang ada cuma tebing. Di sana saya langsung kebingungan, sambil putar balik sambil nyari jalan alternatif. Dan kebetulan si Google Maps ngarahin ke jalan lain. Biar kalian ada sedikit gambaran, saya coba visualkan ya. Jadi ini posisi kita ngecamp tadi malam. Ini tujuan kita yaitu Savana Ti Anyar, dan ini rute pertama yang dikasih Google Maps, yang akhirnya kita dihadapkan dengan jalan buntu. Di sini kelihatan ya, kita harus melintasi tebing, makanya jaraknya cukup dekat. Lalu ini jalan alternatif kedua, yang mana ketika lewat jalan ini, saya bener-bener ngelewatin jalan yang nanjak banget. Dan di kejadian ini sungguh sangat plot twist, karena saat ngelewatin jalan yang kedua ini, akhirnya nanti bakal keluar di jalan yang udah kita lewatin kemarin. Jadi kalau tahu gitu, mending dari tempat camp tadi, langsung aja lewat jalan ini. Tapi dasarlah perjalanan, belum berpetualang kalau belum tersesat seperti ini. Sejak ku membuka mata di tanah yang indah,
Nada alam membisikkan cerita yang ramah, tawa sederhana, doa di pagi hari. Semua lukiskan kasih hangat tak terganti. Inilah tanahku, indah selamanya. Setiap jengkal bumi bagai surga nyata. Syukurku panjatkan, di hati terasa. Banggaku lahir di negeri seindah ini. Siapa nih yang udah tahu lirik lagu ini? Udah lumayan terngiang kan di telinga kalian? Kalian setuju nggak kalau semua soundtrack Explore Nusa saya upload terpisah? Kalau banyak yang komen setuju, saya upload secepatnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke perjalanan. Jadi jalan yang saya maksud udah dilewatin kemarin tuh yaitu jalan yang ini. Bedanya kalau yang kemarin kita belok kiri, kali ini kita ambil lurus terus nanti belok kanan. Dari sini jalannya bakal terus menurun karena seperti yang udah saya jelasin di awal, Savana Tianyar itu ada di MDPL rendah. Kita sekarang masih di Kintamani, rata-ratanya ada di 1100 sampai 1200 MDPL. Dan dari ketinggian segitu kita akan turun langsung ke kisaran 20 sampai 30 MDPL aja. Dan ini suasananya bener-bener syahdu banget. Kabut yang perlahan menyelimuti bikin suasana lebih kerasa mistik, tapi sekaligus menenangkan. Udara dingin yang menusuk menambah kesan tenang di tengah hijaunya pepohonan yang rimbun di kiri dan kanan jalan. Setiap belokan dan tarikan pedal rem terasa begitu damai, kayak semua elemen di jalan ini tuh sepakat buat ngajak kita nikmatin perjalanan dengan pelan-pelan tanpa terburu-buru. Bagai surga nyata, syukurku panjatkan, di hati terasa. Banggaku lahir di negeri seindah ini. Kita lagi perjalanan dari Kintamani menuju Savana Tianyar. Jadi tadi itu sempat disasarin Google Maps. Kita udah naik gunung. Begitu keluarnya, jalan yang udah kemarin kita lewatin. Tahu kayak gitu ya udah jalan yang, maksudnya jalan yang semula kita masuk. Dasar. Dan sekarang kita itu di daerah mana gitulah. Sekarang kita udah jalan lumayan lama, udah hampir 2 jam. Dan ini kita kena hujan, jadi kita neduh dulu bentar. Paling kalau misalkan hujannya agak reda-reda, kita pakai jas hujan. Ini kita di daerah mana sih? Pondok Kembarsari. Bentar lagi sih harusnya. Jadi tadi itu dari atas itu turun Kintamani, iya. Ya. Dikit lagi sih. Oke.
camping sini? Boleh. Iya. Satu malamnya berapa? 25. 25. Oke. Untuk areanya dari mana ke mana? Dari sini sampai sana, cuma yang biar lebih aman gitu. Aha. Di sini. Lebih baik mendekat Ya, ke sini. dekat ya. Ke lampu ada, toilet ada. Oke. Berarti 25 itu sudah termasuk toilet. Ya udah. Siap kalau kita. Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di lokasi. Tadi sebenarnya udah keliling-keliling ke sana, ke sebelah selatan. Cuman ngelihat spot-spotnya memang di sana lebih bagus, sebenarnya lebih terbuka. Cuman di sana tuh kan warung. Saya tuh khawatirnya warungnya itu nggak buka 24 jam. Pertimbangannya tuh ada kayak misalkan toilet. Saya takutnya malam-malam pengen ke toilet dan segala macam. Sementara ini yang di sebelah utara itu ini pemukiman, bukan pemukiman sih, cuma satu rumah gitu. Jadi bisa dipastikan ada 24 jam. Toilet pun buka 24 jam. Keamanan pun buka 24 jam, maksudnya tanggung jawabnya kalau ada apa-apa. Jadi saya pilih yang sebelah utara. Utara bener ya, utara, selatan, ini barat, ini timur. Jadi sekarang tuh di pukul 17:15 ini, tapi masih kelihatan terik, pasti kelihatan di kamera masih terik, dan saya pun ngerasanya panas banget, gerah banget, makanya buru-buru langsung ganti baju. Karena ya ini area pantai sih. Tuh di sebelah sana tuh pantai masih kelihatan, karena emang gak terlalu jauh dan takut keburu gelap, walaupun sebenarnya ini bisa dipastikan gelapnya itu mungkin sekitar jam 7 atau setengah 7. Jadi sekarang saya mau langsung pasang tenda.
Hai, malam teman Bi. Ini saya lagi manasin air buat bikin mie instan atau nyeduh mie instan. Jadi saya nggak akan masak lagi, maksudnya nggak akan masak yang ribet-ribet karena emang tadi kebetulan pas lagi perjalanan ke sini udah makan juga, jadi masih lumayan kenyang. Sebenarnya ini kita masak ini, bikin mie ini sebenarnya sekedar syarat aja biar pada saat malam ini ada aktivitas lagi camping gitu ceritanya ya. Dan ini sekarang saya udah jaketan, udah pakai vest, pakai jaket pula karena emang di sini tuh kalau malam lumayan cenderung dingin dan berangin juga. Kalau siang tadi pas nyampe sini sekitar jam 5-an itu jam 4 atau jam 5-an tadi lupa. Lumayan panas terik dan ketika masuk malam lumayan dingin. Jadi daripada beresiko mencegah masuk angin, ya udah jaketan aja nggak apa-apa ya. Perjalanan kita masih panjang soalnya. Sebenarnya pengen kangen juga masak-masak gitu kan. Cuman yang pertama peralatannya nggak proper. Saya bawa nesting cuma seadanya. Kompornya pun. Terus setelah itu ya nggak ada waktu juga buat nyari bahan makanan. Tadi perjalanan ke sini juga lumayan lumayan disesatin Google Maps. Yang harusnya awalnya tuh saya ngeset di Google Maps itu waktu tadi perjalanan dari Danau Batur itu cuma sekitar 27 atau 30 kilo gitu dari sana tuh. Nah, kita udah jalan berapa kilo, tapi tiba-tiba kita ketemu jalan bener-bener buntu itu. Cuma tebing aja, gunung ke atas gitu. Dan dari sana kita coba balik arah lagi, dan secara otomatis sama si Google Maps-nya diarahin lagi. Yaitu, yang tadi saya sempat bilang, kita keluarnya di jalan kemarin waktu kita masuk. Jadi, tahu gitu, nggak usah jauh-jauh, ya udah maksudnya dari tempat camping itu, kita balik lagi ke jalan semula dan mungkin nggak akan ngabisin bensin karena tadi lumayan jauh banget ngelewat tanjakan berapa kali. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa lah, biar kita juga tahu ngelewati daerah sana. Tadi daerah apa lupa namanya. Oke, itu ya teman-teman ya. Namanya juga petualangan, adventure. Biar lebih dapet petualangannya ya harus kayak gitu. Biar ada cerita. Kalau lurus-lurus aja mungkin kurang seru, kurang menantang. Nih biar nggak polos-polos banget. Tadi saya juga beli telur rebus. Jadi nanti makannya sama telur rebus. Kadang terjaga di bawah langit malam, tenda sederhana jadi tempat pulang. Hujan dan angin datang silih berganti, namun langkah ini tetap berani berdiri. Setiap jalan punya arti, buka hati, temukan diri. Hidup di perjalanan, kisah yang nyata, suka dan duka jadi warna indahnya. Bertemu wajah asing yang ramah jiwa, mengajarkan arti sederhana bahagia. Api unggun temani cerita panjang, kawan baru hadir bagai saudara datang. Makan teman Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ku belajar lagi bahwa hidup ini tentang berbagi. Ini bukan endorse ya. Jangan mentang-mentang ke close up kalian yang kayak ini endorse. Tapi ya semoga saja. Tapi omong-omong ini pedes Salah ngambil varian, tadi sembarang aja sih.
Jadi di belakang saya ini tuh kayak semacam tambang atau galian pasir gitu, yang dimana sih bahkan lokasi yang saya dudukin sekarang sama ini tuh areal apa sih, mungkin bisa dibilang sorry, ini tuh kumpulan atau endapan dari lahar dingin dari letusannya Gunung Agung. Jadi dia tumbahnya ke sini sampai ke laut, karena paling jarak berapa meter ke laut sana. Nah, untuk kawasan yang belakang itu ditambang. Untuk yang ini mungkin pemiliknya tidak tertarik untuk menambang pasirnya gitu. Sebenarnya saya kesini tuh yang kedua. Dulu waktu saya pendakian ke Gunung Agung, selesai pendakian besoknya tuh sempat nongkrong dulu hampir seharian bukan di sini sih, di sana tuh, di warung yang entah mana mukanya ini, saya bilangnya depan yang sana atau justru malah depannya yang sini. Yang jelas di yang warung sana saya dulu nongkrongnya, sempat foto-foto waktu itu. Waktu kesini lagi musim hujan, jadi rumputnya masih hijau. Kalau sekarang tuh udah masa transisi ke musim kemarau, jadi rumputnya udah mulai menguning. Jadi vibes Afrikanya udah lumayan dapat. Harusnya saya dapat konten reels yang epic sih di kawasan ini. Besok kayaknya saya mau coba bikin sebelum pulang. Lanjut makan kali ya. Nanti nggak habis-habis. Tapi omong-omong ini pedes. Makna menjadi manusia yang lebih bijaksana, terus melangkah, tak perlu sempurna, belajar di jalan, itulah istimewa. Under the evening rain, in the morning light, I find you. Under the evening rain. Pagi teman Bi. Nih saya lagi mau bikin kopi. Ini nggak expect, ini padahal deket laut. Suhunya sedingin ini. Malam lumayan bisa tidur nyenyak ya, karena memang dingin. Jadi saya tuh ketimbang suhu panas mendingan dingin. Kalau suhu dingin bisa pakai sweater, bisa pakai SB. Kalau masih dingin bisa tambah jaket. Sementara kalau suhu panas, aduh. Dan pagi ini ya memang sedingin ini. Lagi menikmati sunrise. Bentar lagi juga muncul tuh, lagi udah mulai jingga langitnya. Padahal ini udah 6:30. Jadi jam keluar mataharinya agak siangan ya di sini.
Biasanya kalau di Jawa Barat setengah 6 udah muncul. Ya memang ada perbedaan zona waktu 1 jam ya. Sekarang setengah 7 baru mau keluar tuh. Wih, cakep banget. Said good night, I hear you calling out for sleep. When the stream is dry and the day calls out your name, till the stream is high. Waters to regain again when the stream is dry and the day calls out your name till the stream is high. Waters to regain again. Ini kalau malam dingin banget. Kalau siang, walaupun sebenarnya ini belum siang-siang banget, ini tepat jam 8 pagi. Ini panasnya juga pakai banget. Tapi terlepas dari kekurangan dan kelebihan karena tidak ada tempat camping yang sempurna ya. Saya sangat suka dengan tempat ini atau Savana Tianyar ini, apalagi dengan view andalanya. Kita di belakang bisa ngelihat Gunung Agung berdiri dengan megahnya. Cuman Savana Tianyar ini dengan berat hati akan menjadi destinasi penutup untuk episode Pulau Bali. Karena habis ini saya harus melanjutkan ke Pulau Lombok. Ini sebenarnya di Bali ini masih banyak destinasi yang harus saya eksplor. Cuma karena kemarin kita terlalu lama di Buleleng karena keadaan saya lagi kurang sehat juga. Jadi saya harus atau tidak boleh keluar dari plan atau itinerary yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya sudah ngebuat tanggal segini harus sudah di sini, tanggal segini harus sudah di sini. Jadi dengan berat hati Savana Tianyar ini menjadi penutup. So terima kasih buat teman bis semua yang sudah nonton video ini, yang sudah ngikutin perjalanan saya sampai Savana Tianyar. Kita ketemu lagi di Explore Dusa episode ke-9. Dadah teman bi. Gunung Agung dengan megahnya.